Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua akan kembali melanjutkan cerita Baki dalam As Bangke alias Abang Kehaya. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Dan cerita kali ini dimulai dari sebuah langkah kaki. Dan ternyata itu adalah Yujiro Hanma yang lagi berjalan di tengah kota. Pergi kemana-mana tapi dompet kagak bawa. Dan Yujiro juga selalu jadi pusat perhatian. Seakan-akan kalau dia adalah orang yang lagi berjalan pakai tangan. Badannya gede tinggi meski gak sampai 2 meter, tapi wajahnya memancarkan aura penuh setan. Bentuk rahangnya begitu ngeri. Romannya meskipun digaplok kagak bakalan sakit sama sekali. Lehernya tebal gila, udah kayak dompet mafia. Bahunya bulat dan besar dengan ukuran 38B. Terlebih lagi semua ototnya kayak besi. Atau bisa dikatakan kalau nih orang bener-bener mengerikan. Dan kemudian cerita berganti ke rumah Tokugawa. Dan tampak di sana Tokugawa dengan satu orang tamunya. Tokugawa berkata kalau dia udah dengar berita tentang batu nasu yang terbelah jadi 2. Terlebih lagi si Menawa alias talinya ikut terputus juga. Kemudian dengan sarkas Tokugawa bertanya, emangnya lo yang ngelakuin? Dan dengan gaya sokul dia mengatakan, ya emang. Secara dia merasa ada something wrong di sana, seperti halnya sebuah racun. Racun di tangan kananmu, racun yang dari dalam keluar sendiri, makanya kehidupan di sekitar ikut mati. Tokugawa berkata lagi, ya iya keles, makanya batu itu dikasih nama Killing Stone. Tapi Tokugawa yang penasaran kembali nanya, emangnya gimana cara lo melakukannya? Maksud lo, ya gimana cara lo melakukan membelah batu segede gaban? Dan dengan bangga dia langsung berkata, kalau gua adalah Kehaya. Kagak pakai lama, Tokugawa langsung dibuat paham. Jadi batunya lo tendang. Yoi bro, dan hanya dengan sekali tendang. Di suatu malam di bawah bulan Sutena, maksudnya bulan purnama, lelaki berotot besar dengan jenggot yang mencar-mencar berdiri tepat di hadapan batu yang diikat. Dan tak lain, itu adalah batu nasu yang terkenal. Dan tampak jelas di sekitarnya banyak serangga yang kehilangan nyawa alias mokat. Kemudian dia pasang kuda-kuda. Dan kagak pakai lama, tuh batu langsung dia tendang seketika. Dan hasilnya batu yang kagak salah apa-apa langsung terbelah 2. Tapi kemudian secara tiba-tiba ada aura seseorang dia rasa. Dan ternyata itu adalah Yujiro Hanma, bulu ketek dajal dikasih nyawa. Kagak pakai assalamualaikum, Yujiro langsung masuk gitu aja. Dan seketika dia langsung duduk bersila. Melihat ada orang yang lagunya perak, Kehaya langsung nanya Tokugawa, sokap dia. Tapi bukannya dijawab, Tokugawa malah balik nanya, kalau menurut lo gimana? Dan Kehaya langsung mengakui kalau orang ini punya aura yang ngeri. Bahkan Kehaya berkata dampak kekuatannya luar biasa. Sambil ketawa, Tokugawa berkata, boleh juga lo. Lantaran penasaran, Tokugawa kembali nanya, emangnya seberapa besar dampak kekuatannya? Dan Kehaya langsung berkata kalau dia bagaikan pelempar palu kelas dunia. Mendengar jawaban Kehaya, Tokugawa langsung kaget seketika. Dan dia juga mengatakan kalau kesan itu sama sekali kagak dilebih-lebihkan. Dan Yujiro yang kagak diajak ngobrol, tahu-tahu ngomong sendiri. Lantaran katanya tendangan Kehaya yang cepat gila. Makanya Yujiro yang penasaran langsung dibuat nanya, emangnya secepat apa tendangan lo? Tapi kemudian Kehaya malah ngajak main tebak-tebakan. Dan ternyata itu cuma pengalihan, karena kagak pakai bilang Yujiro langsung dia tendang. Dikira kena telak di muka, Kehaya malah dibuat terperangah.
karena ternyata kagak kena. Yujiro yang kagak kena dikadalin langsung mengatakan kalau nih orang bener-bener rubah sialan. Dan lantaran Kehaya dibuat tengsin sama Yujiro Hanma, makanya dia berkata pengen ngeliat tendangannya. Dan kagak pakai lama, Yujiro langsung minta pindah tempat sekarang juga. Kemudian lantaran tendangannya dibilang kurang kecepatan, makanya Kehaya langsung minta Yujiro Hanma buat membuktikan secepat apa tendangannya, atau kalau kagak, lo kagak lebih dari seorang pendusta. Kagak pakai lama, saat itu juga jaketnya langsung dia buka. Sementara Yujiro bahkan belum mengeluarkan tangan dari kantongnya. Mata mereka saling pandang, kemudian crot, Kehaya diludahin di mata. Dan seketika tahu-tahu bijinya udah kena. Lantaran tendangan Yujiro kagak kelihatan, makanya Kehaya langsung dibuat heran. Sementara Yujiro mengatakan kalau aja gua mau, biji lo udah gua hancurkan. Emangnya secepat apa kaki lo, Tong? Meskipun dengan kecepatan 300 km per jam, tapi kalau masih kelihatan, maka itu berarti dalam bela diri tendangan lo masih pelan. Tapi sebaliknya, kalau lo kagak bisa ngeliat datangnya, meskipun dia datang dengan kecepatan Kiyong, dalam bela diri itu bisa dikatakan dengan cepat. Tapi romannya, Kehaya orangnya juga perak. Secara dia berkata, dalam bela diri nggak seperti analogi Yujiro Hanma. Yujiro dibuat emosi dan kagak pakai basa-basi. Kehaya langsung dikepret pakai kaki. Dan crot, seketika darahnya langsung moncrot. Sambil ketawa, Yujiro langsung berkata, tendangan yang lebih cepat akan terlihat lebih keren. Dari hidungnya darah semakin bercucuran, makanya langsung dia crot sekali. Dan sambil ngelap darah yang bercampur ingus dengan sapu tangan kepada Tokugawa, dia mengatakan kalau dia baru ingat sekarang tentang makhluk terkuat di dunia. Dan ternyata itulah orangnya, seorang lelaki yang disebut sebagai Ogre karena dia memiliki kekuatan bagaikan raksasa, manusia yang katanya lebih kuat dari singa dan juga gajah Afrika, dan bahkan juga dari seekor paus pembunuh. Dan serangannya adalah bukti kalau dia adalah Yujiro Hanma. Dan Yujiro langsung berkata kalau iya terus mengapa ketika dua lelaki saling berhadapan. Makanya kalau lo penasaran, silahkan membuktikan. Dan setelah Yujiro Hanma berani dia tantangin, apakah Kehaya akan berakhir dengan dilubangin? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.